Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat semua yang di studio juga dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat semua. Amin, amin, amin. Dan saat ini bersama kita ada Ceng I. Asa geteknya. Getek. Tapi luar biasa maksudnya getek ya. Getek yang terang ilmu. Nah, Oh, no. banyaknya ilmu khususnya tentang agama. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat terus, keluarga Amin. bahagia lahir Doa nu sami batin, kang Ustaz sekolah wargi. sehat lahir batin. Amin, 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 amin. Ya, mudah-mudahan sahabat semua juga yang di studio sehat walafiat lahir dan batin. Amin. Amin, amin. Mang Dadang Dadang. Akhirnya Dadang juga. akhirnya Dadang juga. Oh, siap. Mang Andi, mudah-mudahan sehat terus Mang Andinya masih tetap berdakwah. Oh, betul. Ya, saat di kehidupan sehari-hari kita masih bicara seputar, kita sama-sama dengan Ustaz Dudi Mutakin juga kita bahas tentang itu. Bicara seputar akhlak. Lagi-lagi akhlak. Dan justru sekarang sedang kita pertontonkan saat ini di generasi yang ini. Terkadang wabah pandemi kemarin itu seolah-olah menjadi masalahnya. Akar masalahnya ada perubahan karakter secara adab. Di mana kita tahu innamal bu'istul yutami makarimal akhlak. Jelas hadirnya Muhammad Rasulullah SAW di muka bumi ini, walaupun kita nggak ketemu nih, pada saat itu tujuannya untuk menyempurnakan anak. Sampai-sampai sebelum wafat saja Rasulullah, umatku apakah sudah semua aku sampaikan ke sahabat di papai gitu ya? Iya. Sudahkah semua? Sudahkah semua? Sudah baginda sambil bersedih ya doa. Kabayang Abu Bakar sampai bersedih. Iya akhir. Gitu kan sudah bersedih gitu. Bahwa tidak bisa dipungkiri semua sehebat apapun dia, sekaya apapun kita kalau lihat dari harta, sehebat apapun dia dari jabatannya, dan pokoknya nama rek sesuper apapun dia, kalau judulnya manusia akan ada akhir. Gitu. Namun di sini gitu seolah kita punya kesulitan. Kesulitannya di mana? Tapi ini menjadi perjuangan luar biasa saatnya. Ketika akhlak itu sederhana sih, senyum, sapa, salam itu luar biasa. Luar biasa ketika kalimat rekower tawawu kasih senyum salah tuh sih. Kira-kira tekannya saja. Itu salah. Nah di sini terjadi Ustaz, terjadi di jero kelas punten ya, mungkin terjadi di beberapa lingkungan sekolahnya gitu. Di dalam kelas muridnya bager, diajak komunikasi nyambung terus gitunya. Ketika keluar di kelas masih lingkungan sekolah, adab itu hilang, senyum, sapa, salam atau interaksi komunikasi lah. Padahal belum di luar sekolah itu aja, masih di dalam sekolah, cuma di luar kelas itunya. Nges di luar sekolah lebih parah. Ada ya justru tidak semuanya, semua. Sekian persen tetapi menjadi dominan. Sisi negatifnya menjadi dominannya apa? Dominannya ketika udah tahu eta teh guruna nupang parahna Ustaz ge. Nanti saya mohon pandangan yang terbaik berdasarkan masalah ini. Anda guruna kiri kanan teh sarua guruna. Tapi teu ngajar. Eta murid papasan nyampeurkeun ka urang salim Nuduhan teh. Nah, kanu dua. Mangga Hanas tos gitu ini yang menjadi malu gitu. Hanas tos nanti dah ka urang salim. Wah, pasti ya pikirnya gitu. Begitu dia pergi saja. Perasaan eta budak sama nih perasaan eta budak eta gitu ya. Cirian. Iya buah iya. Budak sekolah eta gitu. Murid orang kan gitu. Nah tuh senang gitu. Perasaan kudu namanya gitu. Nah di sini Ustaz, mohon pencerahan. Apa yang harus kita lakukan untuk terus berjuang, memahamkan dari sisi pandangan agama. Bagaimana sih perjuangan Rasulullah dulu? Dan kalau korelasinya dengan generasi yang ini, kan khawatir tuh ini tuh generasi emas yang dipersiapkan untuk menjadi generasi yang gitunya udah digitalisasi dan lain sebagainya. Kini Ustaz, mohon masukan. Masya Allah.
Ada dua hal yang harus kita bedakan. Yang pertama ada adab, yang kedua ada akhlak. Adab itu bisa dipelajari. Jadi adab itu muncul karena apa? Karena proses pembelajaran. Adabul khuruj minal manzil pokoknya. Adab keluar rumah. Budi pekerti. Kan itu dipelajari kan? Sesuatu yang dipelajari itu. Lamun aya nu ngalangkung, aya jalmi nuju ngadung teh heug punten. Dia bisa punten, itu adab sebetulnya. Nah, yang luar biasa Ustadz dan sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum baginda Rasul diutus, itu sudah ada adab yang baik. Di kalangan jahiliyah itu udah ada adab yang memang baik hari itu. Kemudian adab apa saja dulu yang baik itu? Yang pertama, mereka itu menjamu tamu. Jadi kalau ada siapapun yang nggak dikenal ngetuk pintu rumah masuk itu dijamu, benar-benar dijamu. Kemudian mereka itu memuliakan tetangga. Ya. Tetangga itu dimuliakan. Cuma ada hal-hal yang pada akhirnya kebablasan dari adab itu. Salah satunya apa? Ada istilah dulu di masa jahiliyah itu memberikan istrinya ya, kepada tamu yang hadir. Patuker-tuker jeung tatanggana gitu. Nah, itu teh dulu kejadian kenapa? Karena saking mereka menghormati tetangga, saking menghormati tamu. Makanya kalimatnya liutamima, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti bukan berarti dulu itu tidak ada yang baik. Dan kalimatnya bukan menyempurnakan adab, tapi menyempurnakan akhlak. Ini sudah beradab, tapi ternyata tidak berakhlak. Berarti kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan adab, dulu. akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu muncul dari ibadah. Dulu kan belum menyembah Allah tuh. Masih menyembah berhala-berhala. Itu adab muncul. Tapi tidak berakhlak. Salah satunya ada adab yang kebablasan. Maka ketika baginda Rasul muncul dengan risalahnya, itu ada kalimat liutami makarimal akhlak. Nah, akhlak ini terbentuk karena apa? Baginda Rasul mengajarkan ubudiyah. Salah satunya apa? Tauhidullah. Muncullah hari ini ayat-ayat nih, ayat-ayat salah satunya nih, Mang Eja, Mang Andi dan teman-teman. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Fahsya dan munkar itu perbuatan-perbuatan buruk yang kita sebut hari ini akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ini ternyata dicegahnya dengan apa tuh? Dengan sholat. Sholat ini apa? Ibadah. Begitu. Nah, muncullah tadi kalau kata guru kita itu. Lamun saya ge sholat tapi goreng kene hate kata tangga. Misalkan ya, ini yang salah tuh apanya? Ya boleh jadi yang salah itu adalah cara kita hari ini mengambil esensi dari sholat. Pertama, kalau kita misalkan bahas dari sisi esensi sholat nih ya. Tadi kan kata guru kita itu ketika kata Ustaz Dudi ketika Allahu Akbar ya sudah paling besar Allah urang mah leutik gitu. Iya, betul. Dulu ketika di Garut itu ada seorang ulama ngajarin esensi setiap gerakan. Aya Ustaz eta gerakan anu luar biasa anu diajarkeun teh apa itu? Bab sujud. Nah, kan ketika kita sujud, ini kan kepala ya. Kepala kita hari ini mengaja lamun aya nu nyaos sirah kumaha urang. Ngambek kan? Paribasa di urang asa ditincak hulu cenah cek orang Garut mah kan. Berarti nu namina mastaka teh kepala adalah sesuatu yang memang sangat kita hormati hari ini, sangat kita banggakan hari ini. Bayangkan ketika sujud ini kata kiai kami dulu, tah lamun maneh keur sujud posisi kepala anu hari ini dijadikan ajang kesombongan, itu teh posisinya lebih rendah daripada ini nih bokong kita. Sementara ini yang mengeluarkan najis, yang mengeluarkan kotoran. Tapi ketika sujud itu posisinya jauh di bawahnya dia katanya. Ini diangkat di atas. Ini membuktikan bahwa ketika kita pahami esensi sholat, tidak akan mungkin tuh muncul yang namanya kesombongan, kiber dalam hati. Ada saatnya kepala di bawah. Termasuk ketika sholat misalkan Iwan sadayana sholat. Pernah teh lamun orang sholat ngabeda-bedakeun. Cek saya misalkan moal itu mah beda golongan. Saya merek jeung Ustaz saya pula di dia misalkan tan. Urang mah brother. Nah, itu kan kosong kene. Benten itu mah kan bahaya. Termasuk apa ketika di dalam salat itu kan kita tidak pernah mempermasalahkan masalah perbedaan pandangan fikih. Anu saurang digerakkan. Saurang henteu. Nah, anu henteu kan biasana setelah salam teh setelah salam kemudian dia ngusap wajah tuh. Betul. Ngusap wajah ngusap wajah. Kabayang cek nu digerak-gerakeun teh cek saya teh ditanya. Di dinya geus salat ngusap beungeut. Tita tadi lieur ningali curug maneh kieu bae aya. Dijamin mun kitu ku bae eta. Ya itu mah jadi omongan kitu, Pak. Nah, orang ketika termasuk murid-murid kita di sekolah.
Ya. Ketika mereka masuk ke masjid, kemudian sholat di masjid, kan mereka tidak pilih-pilih teman, jeung bestina henteu. Tidak. Mereka bereng di situ. Kemudian ketika seseorang yang ditunjuk didaulat untuk jadi imam, ya meskipun misalkan tuh yang ditunjuk teh adik kelasna gitu ya. Ya. Ya, saya misalkan kelas 3 ya, ditunjuk kelas 1 untuk jadi imam ku ustaz teh. Kamu sekarang jadi imam. Kan di situ tidak ada tuh, cek saya teh. Si ieu kelas 1 ya. Aing kelas 3. Si eta ruku aing geus sujud. Teu aya kan. Pokoknya Keren sih ya, berarti kan mengikuti tuh. Nah, ketika seseorang diajarkan tentang esensi sholat, ketika seseorang itu diajarkan tentang syariat sholat itu dari sisi bacaannya, kemudian pra sholatnya, wudunya diperbaiki dulu. Nah, itulah nanti muncul akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak dimulai dari ibadah. Masya Allah. Ketika akhlaknya baik, nah itu adalah hasil dari ibadah dia yang baik. Baik apanya itu? Tata caranya, niatnya, termasuk bisa mengambil esensi dari ibadah itu sendiri. Artinya betul ya. Ketika Rasulullah ada sahabat datang ke Rasulullah, wahai baginda, kenapa hidupku curang teu bener gitu, banyak maksiatnya, akhlakna teu bener, pokoknya nama kasar, bahkan termasuk ke keluarganya, ke istrinya gitu. Nah, kata Rasul kalimatnya jelas pisan. Maka perbaiki salatmu. Nah, Hayo dicoba deui, masih kena gitu. Akhirnya dicek, oh masalah dari bentuk salatnya, dari gerakan sholatnya. Artinya mungkin gak sih kalau salatnya dilakukan udah jelas lah, pokoknya diajarkeun dimulai takbiratul ihram nepi ka salam, semua gerakan itu ada, jumlah rakaatnya di setiap waktunya gitunya. Tetapi ruh dalam salatnya itu sendiri tidak membentuk. Caranya nih untuk bisa mengetahui bahwa salat kita itu benar-benar nikmat dan berasa. Bahwa ya walaupun katanya itu siganu biasa, santai kan gitunya, salatnya teu untuk siga keur PBB meureun teu kudunya gitu. Keur peraturan besar kan teu kitu oge nya. Gitu tuh Allahu Akbar. Mantap. Tapi nikmat gitu, dia tenang dan santai. Tumanina. Cara dari salat bahwa efek dari benar berubahnya, karena kan bisa jadi teka rasa. Orang teh sebenarnya can sih. Kamu mau nanya mah kan gitu. Orang sebenarnya can akhlak orang gitu nya. Itu Panginten. Maka yang jadi harapan, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa betul-betul sholat itu selain tiangnya agama. Ini kalau kalimatnya itu kan jelasnya sebenarnya tiangnya agama. Upami tiangna bener, bangunan kokoh, strukturnya kan? juga pasti kokoh kan. Itunya Sat. Nah korelasinya ini Sat. Ketika sholat itu betul tiangnya agama. Lalu bagaimana akan membuktikan bahwa akhlak itu pun akan baik. Oke, kita sudah pisahkan tadi adab dengan akhlak. Artinya adab mah budaya ya. Didikan orang tua bisa jadi di itu luar, adalah adab. Betul. Nah, tetapi sekarang kita mulai fokus kepada akhlaknya itu sendiri. Sebagai seorang muslim tadinya, mudah-mudahan ini jadi ilmu nih buat semua nih ya. Amin. Di studio juga di beberapa tempat nanti yang mudah-mudahan sampai keluar saja. Amin. Jadi ilmu yang berharga. Luar angkasa. Karena luar. Bisa ya astronot itu. Benar. Benar. Karena Dimas sedang dibuat. Wah, eta. Duh, mun benarnya. Salat itu adalah tiangnya agama. Lalu bagaimana kaitannya dengan akhlak? Iya. Maksudnya menjadikan akhlak itu secara apakah gerakan? Iya San. Perlu pemahaman yang lebih dalam lagi dari sisi gerakan berarti San. Sabda Rasulullah SAW, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Ini kan jadi hal yang fundamental sebetulnya namanya Ustaz. Maksud fundamental gini, ketika mengeja itu sholat. Ketika sholat kan diawali dengan wudu. Kemudian buang angin. Pertanyaannya, ari buang angin membatalkan sholat apa membatalkan wudu secara fikih? Membatalkan wudu kan. Tapi ketika wudunya batal, sholat lagi ngiring batal. Ente cenah mana kita mau tekan wudu, urang makan sholat. Artinya ketika kita ingin memulai sholat, maka yang pertama kali harus kita benahi itu adalah wudu kita. Bisa perhatikan. Kadang abdi memperhatikan di pondok kami itu ketika aya santri nu wudu nganggo keran, pas begitu basuh tangan, maka si tangan itu dikiekeun. Nah, sehingga si keran itu airnya teh ka dieu heula. Kan ini ketika dia gulung, set, dia heula dibawa ke sini, set. Nah, San. Berarti kan ketika anak-anak kita di pondok, kemudian dia wudu, set dari sini. Pertanyaannya secara fikih sudah benar wudunya atau belum? Belum. Kalau lihat dari posisi itu kan. Kenapa? Karena
Ilal marfiko apa mirfaqoin itu Mirfaqo. ilal itu artinya sampai. Ya. Berarti kalau namanya sampai berarti kan si sikutnya jadi terakhir. Ya, terakhir. Ini mah jadi dipayunkeun. Benten sareng abdi kapungkur eta mah dibak wudu teh. Jadi ketika dibak mah ambil diciduk airnya diangkatkeun teh kan. Terusnya diikuti ke dialirkeun tangan, dialirkeun ke sini kan. Kalau dulu mah zaman sekarang mah kan jarang pondok aya bak, dalamun aya bak oke dipakai ngojai meri. Mungkin di pelakan lauk. Nah sekarang itu pakai keran. Kita sering di pondok itu memperhatikan satu-satu santri kita itu. Oh kieu, gini anak-anak teh masih ada kebiasaan wudhu seperti itu. Maka pertama yang kami lakukan hari ini adalah ada ustadz yang standby di tempat wudhu. Biarkan mereka itu hari ini merasa terawasi dulu dengan hadirnya seorang ustadz. Ya, badan ustadznya cerewet, awas ya, wudhunya yang benar ya, Terus setiap waktu sholat itu ada ustadz yang standby. Keun belah ayeuna mah dan namanya juga anak-anaknya dah kita juga pernah ada di fase itu. Hari ini kita sieun heula we ku ustad. Ya. Tapi karena awalnya sieun ku ustad lama-lama dia muncul kesadaran, akhirnya jadi habit. Ya. Kan ini yang jadi habit itu ketika apa yang jadi harapan kita teh ketika jadi habit ya. Oh jadi wudu nanti benar tanpa harus ada yang mawasi pun. Ya, wudunya di bener. Kenapa? Karena jadi sudah kebiasaan. Sama siga orang kamari Ramadan, mengeja bangun 3:30, angkel 1:30 bangun nanti dadaharna meh loba cenah. Ngan dia 3:30. Itu biasanya aya efek eta teh ayuan misalkan. Efeknya apa? Setelah masuk di bulan Syawal, itu kadang-kadang auto bangun jam sakitu teh. Iya. Sahur teh bangun kan langsung bangun biasanya. Bangun. Kenapa? Jadi habit selama 30 hari itu. Dididik lama-lama alarm nate otomatis bangun. Cuma kadang-kadang udah masuk aya kieu tapi pikiran kita yang membunuh kita. Da lain puasa ini masane deui. Eta panyawatna mah kan eta. Nah, artinya apa? Artinya yang tadi itu ketika ini bingkai besarnya adalah sholat. Nah, tapi ternyata tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Artinya apa? Artinya ya wudunya kan harus diperbaiki itu. Ketika wudunya sudah dibenahi, masuklah ke sesi di mana masuk di praktek sholatnya. Satu, ya ini mah berbagi pengalaman saja. Jadi kami di pondok itu kita bagi ada ustadz-ustadz itu yang layaknya askar. Kalau di Madinah kan, kalau di Mekah itu jadi askar. Jadi ada ustadz yang memang di depan sholat sebagai imam ataupun menjadi seorang makmum. Tapi ada beberapa ustadz itu yang dia berjaga. 3-4 orang itu berjaga di depan, di samping, di belakang. Itu untuk apa? Mengawasi. Biarkan hari ini mereka serasa diawasi oleh ustadznya. Dan ustadznya kiai kami bilang kalau bapak makan luar biasanya. Jadi ketika ayam murid anu baong dalam tanda petiknya, mau ngobrol teman kita diskusi apa, diundang si murid ini teh, dikasih jajan, dikasih bingkisan, sehingga pada akhirnya dia pun mikir sorangan gitunya, orang nu baong bager kieu. Terus kumaha tuh isuk leuwih baong leuwih gede hadiah. Tapi kan henteu. Ternyata dia malah jadi membaik kan orangnya teh malah jadi membaik. Kiai kami juga sampaikan hari di pondok teh. Lakukanlah dengan kelembutan. Karena ini Ustaz aya nu menarik teh gini nih, dalam Al-Qur'an surah Toha itu aya kisah Nabi Musa. Disuruh menghadap Firaun. Dakwah ke Firaun. Tapi kan kalimatnya apa? Qaulan layyina. Ya Musa, datanglah engkau ke Firaun dengan qaulan layyina, kalimat yang lembut. Kenapa? Mudah-mudahan Firaun menjadi orang yang sadar. Mudah-mudahan Firaun menjadi orang yang beriman. Dengan apa? Dengan kelembutanmu. Nah ini yang luar biasa. Yang disuruh itu seorang nabi. Bukan cuma nabi, tapi beliau rasul, beliau juga ulul azmi. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyuruh ke Nabi Musa dengan lemah lembut. Ini nabi disuruh dengan bahasa lemah lembut. Yang didatangi Firaun. Anu luar biasa lah. Anu ngaku ana warabukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nih, ini mengeja uniknya adalah ini seorang nabi datang ke seseorang yang mengaku Tuhan, tapi di situ dibingkai dengan kalimat qaulan layyina katanya. Sampaikan dengan kalimat yang lembut. Hari ini kadang-kadang orang lain nabi nu didatangan lain Firaun. Tapi make bahasa anu kasarna ka cida. Salah satunya ka santri kadang-kadang gitu, tidur jam 3 kan harusnya bangun tahajud. Woi bangun. Enggak bangun juga kumaha. Mau cai saember di banjuran santri. Bur. Nah, kalau seperti itu betul itu mengajarkan ketakutan. Hari itu dia bangun karena takut. Hari itu dia disiplin karena takut. Di luar kelas bisa jadi ada lain kuburu iya orang bebas. Nah, itu dia tuh yang jadi permasalahan hari ini, termasuk
kita nih sebagai tim pengajar barangkali hari ini juga harus berpikir keras. Jangan-jangan kita nih yang salah. Kalau kata Bapak makan gitu. Kalau kata Ustadz Dudi itu Pak. Jadi kalau ada kesalahan di istri, yang harus introspeksi itu adalah suami. Ada Jangan-jangan masalah orang di yang salah. anak, introspeksi bapaknya. Bapaknya. Sama hari ini kan itu anak-anak kita tuh di pondok Ya, tuh ya, anak-anak ya. kita. Oh, boleh jadi barangkali hari ini ada yang salah dari cara bicara kita. Ya. Cuma memang ujiannya berat. Betul. Dan berat nyaah pisan. ka santri nu soleh mah nyaah pisan. Tapi mun anu banting si iya ya. Si iya ya. Nah, tapi berarti disitulah ujian kita sebagai Mentalnya, seorang Cuna. mental. Kemudian yang selanjutnya dari sholat, ketika sudah benar nih proses wudhunya, ya ini termasuk kita nih, kita harus belajar nih kalau kita punya ustadz hari ini, ustadz pembimbing, harus ustadz, ya saya rek wudhu ya, cik pangninggalkeun. Apakah wudhu saya sudah sesuai atau belum gitu. Itu tuh harus seperti itu tuh. Kenapa? Karena memang ini sesuatu yang tadi tuh kata Ustadz Saiful bilang, yang namanya sholat itu kan tiangnya agama. Kabayang lamun tihangna koropos, tihangna oyag atau ada kumaha bangunan kuat kan begitu tuh. Betul. Apalagi kalau misalkan tihangna teu aya. Wah gitu. Sigana teu rabu langsung gempa. Teu rabu langsung. Berarti apa tuh? Dari sholatnya sendiri itu kita cek juga. Kalau hari ini kita cek kita, uduna atas uduna mau oke. Cik ieu netepanana bahasa Sunda mah netepan. Sholatnya gimana? Termasuk ketika ada perbedaan-perbedaan kita hari ini barangkali di sini. Aya ya kadang-kadang kita punya teman-teman binaan itu. Ustaz, dah saya mah di dieu. Ya. Nah, ini kan satu pandangan fikih yang memang sudah ada aturannya. Para ulama fikih mengambil pendapatnya dari mana? Hari ini terkadang ada Ustaz. Ada beberapa fenomena seolah-olah dipaksakan. Tuh bisa tuh menang kieu, nu bener mah kieu, kudu kieu. Nah, sementara hal-hal yang seperti itu mah kadang-kadang sifatnya teh kadieu ya kana hate. Boleh jadi dia teh tidak menerima kan seperti itu mah. Nah, orang jadi dipaksa model kieu. Nah, hari ini ketika kita menjadi seorang pendidik, oh, Ustaz ari abdi mah kieu nya mangga. Ya. Silahkan. Dan itu pun ada dalilnya. Bayangkan ketika seorang siswa dia ditunjukkan akhlak oleh gurunya, menghormati perbedaan. Luar biasa. Padahal itu teh dari sisi yang benar-benar fundamental. Dan ustad mah di dia, kita di sini. Tapi ustad urang mah teu ngambek urang di dia. Nah, itu berarti kan si muridnya sudah disitulah sebetulnya kadang-kadang kita sebagai pendidik itu tidak menyadari hal-hal perintilan-perintilan seperti tadi. Gitu. Ya bukan sempat, justru sedang proses nih. Di wilayah tempat saya mengajar itu saat ini sedang saya coba. Itu proses pemikirannya masalah mal. Mereka tahulah saya cara sholatnya kieu gitu ya. Sementara anak-anak beragam. Akhirnya coba berpikir begini. Bukankah salat itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing? Ya. Walaupun mau ditanya dalilna gitu. Ya, betul. Tetapi merujuk kan ke satu gitu nya. Sallu kama ra'aytumuni usalli gitu nya. Di satu sisi lihatlah, tetapi ada keterangan lain yang menegaskan bentuk tafsirnya teh ketahuilah gitu ya. Betul. Sebagaimana engkau ketahui aku sholat gitu. Betul. Artinya ketahui di sini kan ada rujukan lain. Ada rujukan, betul. Ya tadi beberapa imam, pendapat gitu. Betul. Anda menegaskan seperti ini, Sat. Silahkan, saya ingin lihat sholat kalian. Bulan ini kita semuanya fokus pada pelatihan itu. Tapi masing-masing dari kalian, Anda bisa sholat dari mana? Saya ingin minta rujukan dari mana Anda sholat, mulai dari takbir hingga salam. Terus rukun wajibnya mana wae, sunatnya mana wae gitu. Kenapa kita misalkan itu? Meta jadi beban kena. Yang jadi berat itu ketika dipertanyakan. Siapa tahu dengan cara begini, akhirnya saat ya anggaplah satu proses terlaksana gitunya. Betul. Pak, saya begini Pak. Ya nggak apa-apa. Barengkeun. Dibarengkan sholat di takbir sarokaat sih di takbir sampai ke salam. Dibarengkan Zat. Betul, beda-beda nu bacaan itu bacaan iya. Cara mengangkat tangan hingga sampai ke salam, berisyarat telunjuk saja. Ini luar biasa. Hingga sampai saat itu ini luar biasa. Selesai kamu nabet gitu. Ini Pak, datangnya dari sini. Terus ya ini luar biasa. Saya mengajak karena bicaranya digital gitu ya. Era ini nih. Era sekarang. Sekarang kita bawa kepada arah yang positif. Punya handphone, punya smartphone kan?
entong dipakai main bimoel lah. Masalah engkena geus mah dihisap. Apa mana mungkin smartphone dihisap ke dihadap apa saja akan dihadapkan di hadapan Allah nanti. Jika itu akan menyelamatkan dia dihadirkan, jika itu juga akan membuat kita nantinya jadi ahli neraka, itu semua akan hadir. Makanya orang buktikan. Selesai saat dikasih penjelasan. Di umur berapa kamu menyadari tentang sholatmu saat ini berdasar? Walaupun tadi anu mengihan, pas saya mah iya dalilna Pak. Nah, tuh tadi mah kitu. Dalilna beda. Kenapa jadi beda? Ya, justru Pak saya bingung. Bisa jadi itu hidayah buatmu. Kudu kitu berarti. Tapi bisa jadi ketika kamu menemukannya itu ini ilmu buat yang harus kamu berikan sama mereka yang tadi temanggihan, sarua. Sebaliknya aya teman lagi gitu. Saya mah kieu nah tuh kamu gitu. Tukerkeun. Artinya masing-masing punya kekuatan. Kalau itu bisa dilakukan, salatnya disadari. Oh geuningan iya kalimat lagi jelas. Roa itu. Kalau kalimat roa itu ke penguatan luar biasanya. Luar biasa, betul. Walaupun nanti ya istilah-istilah hadis yang harus membahas itu semua. Benar henteu. Secara pokok mereka sudah menyadari itu. Lalu kita larikan ke masalah akhlak tadi. Kalau dilihat tadi secara dalil teman-teman sholatnya sudah benar sesuai dengan dalil itu sendiri gitu. Tapi kenapa ya? Nah muncul masih ada saja rasa khawatir dari kami yang muncul betul terjadi. Bukan awalnya khawatir terus terjadi bukan, tetapi ketika melihat banyak terjadi di lingkungan mungkin memang bukan di kita aja gitunya di mana saja saat ini generasi itu luar biasa. Kan viralnya ini di mana-mana. Iya benar. Kasus murid guru ya, gitu. Betul. Guru nu kasudutkeun kan gitu. Kadang-kadang orang tua nu basicna guru oge kan gitunya. Dia nggak sadar bicara sebagai orang tua padahal main lagi guru. Pendidik oge nya benar. Dia adalah pendidik. Kadang-kadang teu nampi oge seorang tua tanya. Artinya dari kesemuanya ini nanti muncul ya sampai di mana akhlak kita. Bagaimanakah akhlak kita jika sholatnya sebagai patokan menurut pandangan Rasulullah, menurut pandangan Islam, bahwa sholat itu akan menyempurnakan akhlakmu. Nah ini Ustaz, mohon pendalaman lagi bahwa canjero misalnya saat ya, rek pijaroane bukan mah, udah bisa keluar cai, udah kusibal gitu. Kumaha? Ya, ada harapan dari kami jika benar sholat itu akan menyempurnakan akhlak. Kalau salatnya benar maka beres urusannya kan gitu. Berarti akhlaknya termasuk kan urusan. Iya betul. Sangat terkait. Mohon pandangan Sat. Harus mulai dari mana setelah salat itu betul? Tadi sudah dilakukan, memperbaiki semuanya. Apa yang akan kita rasakan setelah itu? Gitu. Pada diri gitu. Satu waktu Rasulullah SAW itu setelah dapat wahyu diajak ke malaikat Jibril nih. Diajak ke malaikat Jibril ke sebuah lembah diajarkan wudu. Jadi dulu Rasulullah SAW diajarkan wudu, setelah diajarin wudu beliau diajarin sholat. Malaikat Jibril pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, di rumah itu kan ada 4 orang tuh. Ada baginda Rasul, ada Khadijah, ada Zaid bin Harithah, ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hari itu usianya yang masuk ke kita informasi dari para ulama itu 10 tahun. Ali bin Abi Thalib itu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu usia 10 tahun ada di rumah Rasul ketika Rasul diangkat menjadi nabi hari itu. Kemudian kata Rasulullah hari itu, Khadijah katanya, "Iya suamiku, saya diajarkan wudu oleh malaikat Jibril. Kemudian saya diajarkan sholat. Terus ayo kita laksanakan wudu dan sholat tadi." Rasulullah mencontohkan, itu Ali melihat terus Ustaz. Ali itu melihat dari mulai awal kan. Setelah awal kemudian prung sholat, selesai prung sholat, dia nanya tuh Ali. Dan ini ajibnya Rasulullah. Ajib Rasulullah itu apa? Ente ngajak Ali tuh. Cuman ayo, enggak. Yang beliau ajak hari itu istri. Ali hanya melihat. Nah berarti poin pertama yang kita ambil tuh dari kisah tadi adalah Rasulullah SAW itu cenderung untuk mencontohkan. Bukan cuma sekedar ngasih tahu. Karena hari ini sok aya istilah KKO. Kalaka omong atau omon-omon. Itu ada bahasa itu kenapa? Si bapak ya mau ngomong we manehna oge. Nah itu kenapa? Karena memang kebanyakan itu nya eta. Nyari antara yang diucapkan dengan yang sementara yang dia lihat itu
nggak seperti apa yang dia omongkan kan begitu tuh. Apalagi lamun bahasa murid. Kalau murid itu bisa we ka urang ulang kan itu tuh bahasa itu tuh. Kemudian yang kedua, udah tuh dilihat kok Ali teh. Setelah Ali melihat kok Muhammad kata, "Iya. Itu apa tadi yang kamu lakukan?" katanya sama Khadijah. "Ini sholat," katanya. Ya. Terus tadi sebelum sholat itu apa yang kamu lakukan, basuh muka segala macam? Itu wudu katanya. Emang kenapa? Saya memperhatikan engkau dari wudu sampai sholat. Kenapa kok hati saya merasa tenang? Itu melihatnya. Melihat. Ketika seorang Ali bin Abi Thalib di usia, ya kan 10 tahun teh keur mejeunna tuh Ustaz. 10 tahun teh. Keur mejeunna lah pokoknya 10 tahun teh. Ali bin Abi Thalib yang usia 10 tahun anu yuswa mejeunna, usia mejeunna. Beliau hanya melihat Rasulullah SAW dan Khadijah sholat, Ali tenang. Bayangkan, apalagi yang melaksanakan. Dia datang tuh ke siapa? Ke Abu Thalib. "Bapak," katanya, "ayahanda, ada apa?" "Saya barusan melihat Muhammad dengan Khadijah begini. Apa yang kamu rasakan?" katanya. "Saya merasa ketenangan," kata, "dalam hati saya." Apa kata Abu Thalib itu? "Ikuti sepupumu. Sungguh dia orang yang benar." Pertanyaannya lagi kalau misalkan kita balikan. Salat seperti apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Khadijah hari itu sehingga Ali yang melihat itu bisa jadi yang tenang. melihat saja bisa tenang. Apalagi yang melaksanakan. Nah, karena makna daripada ketenangan itu pada akhirnya apa? Dilembutkan hati, Ustaz. Iya, iya. Hati jadi dilembutkan karena tenang, teu seueur emosi. Akhirnya apa? Tidak muncul kebencian karena mungkin boleh jadi hari ini ada perilaku yang tadi tuh. Aya tiluan ya Ustaz. Iya guru juga. Eta salim teu gaul. Nah, ka dia diliwat. Ya mungkin bagi dia ada saya mah ka dieu we, ieu mah saha sih. Sementara kan di dalam sholat itu kita diajarkan tadi tuh kalau kita flashback ke belakang, diajarkan di dalam sholat itu tidak pilih-pilih kan untuk siapapun. Itu sama seperti hari ini barangkali ada anggota dewan barangkali saudara kita yang hari ini. Kan ketika siapapun yang datang untuk menyampaikan aspirasi pasti dilayani kan. Meskipun barangkali di rumah saya tidak separtai misalkan tepanya. Mau kan punten Pak beda partai kan Bapak mah teh nyolok abdi misalkan kan tidak. Nah, ini kan diajarkan di mana itu? Itu diajarkan di sholat. Satu. Yang menjadi catatan penting bagi kita adalah kembali lagi ke yang tadi. Rasulullah diajarkan sesuatu yang benar. Mulai dari urutannya. Termasuk apa? Niat di dalamnya. Bahkan kata Syekh Wahbah Al-Juwaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuh, itu ketika membahas tentang bab sholat. Sholat itu secara bahasa apa? Ad-du'a. Ya. Pertanyaannya, kalau misalkan Aiwan atau Mang Andi atau Ajeri keur ngadoa, mungkin teu nu ngadoa bari culang cileung sih, Ustaz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, abdi tapi aya tapi aya. Itu mah berarti luar biasa. Nah, kalau orang itu paham bahwa yang namanya salat itu adalah doa, maka dia pasti akan memaknai dari setiap bacaan. Iya. Dan ternyata dari setiap bacaan kalau dia maknai, kalau dia hayati, lisan melafadzkan, hati kemudian menerjemahkan. Nah, hati yang menerjemahkan inilah yang pada akhirnya Allah akan berikan kelembutan di dalamnya. Hari ini boleh jadi orang teh sholat mah sholat, tapi nggak sholat terjadi teu pararugu karena keur sholat hati ke mana-mana. Tapi ada Ustaz Ki, punten langsung dipotong ya Ustaz. Ada terjadi ini mah terjadi pisan. Saya tuh ngerti dak, tapi saya merasa menikmati sholat itu enak hanya sekedar mendengar atau ketika mendengar dari apa yang dia ucapkan. Bismillahirrohmanirrohim. Tengah arti-artinya teh naon, terjemahannya naon, tengah arti Ustaz. Tapi dia menikmati itu. Sepertinya pami ninggalkan tadi saja. Sayyidina Ali saja gitu. Ketika melihat Rasulullah ayah dan ibunya sedang sholat, ninggalkan itu tenang gitu. Mungkin saja kalau ada tuntut bagusnya sih pahamnya, bagusnya ketika apa yang kita baca diterjemahkan di dalam hati gitu, dinikmati esensi nate sampai ke segala rupana khusus sih gana teh moal mikiran gangguan lain gitu nya. Tapi ternyata repot juga San. Karena takbir tuh Allahu Akbar. Eta kunci tadi dinya nah, dari ulama kadang-kadang di sare-sare ya imam ulama jadi ulama lain Allahu Akbar Allahu Akbray jadi bray kebayang sadayana kan. Oh siap. Barangkali sedikit tadi ada hal-hal yang disampaikan. Saya itu baca angkal di Canak eta kotak nu agung. Nah, cicana ka dia. Ini saudara kita itu dakwah lewat ini, Ustaz lewat box.
Bok Mohon. dipakainya. Jadi si Rangselnya itu karena beliau itu punya gelarnya teh banyak, Andi Wood, dan tukang kayu. Kadang-kadang UAS, Ustadz Andi Strum. Karena bagian listrik. Nah, ini nih sahabat kita nih. Gados nih, dakwah on the street. Siap. Luar biasa. Ini nih sahabat nih. Ini Berat, Sat? dari sini kelihatan Sat, ya. eta berat, Sat. Berat Ustadz Bangga Cobian. Ini setiap hari beliau bawa ini. Luar biasa. Dan ini luar biasa. Ini bisa diganti nih. Ini jadi kalau misalkan ini dicabut, ya ini jadi nanti dicabut. Nah, ya nanti dicabut. Ini tuh. Walaupun kita pendosa, sesibuk apapun jangan pernah meninggalkan salat. Karena kita tidak tahu di salat kita yang mana Allah lembutkan hati kita. Kita pun tidak tahu di salat yang mana itu jadi sebab kita menjadi ahli surganya Allah. Gitu. Luar biasa. Jadi hari ini kita sebagai pendidik atau apapun itu jangan pernah berhenti untuk mengingatkan salat. Jangan pernah berhenti untuk mengkoreksi sholat daripada anak-anak didik kita. Sepakat. Kemudian jangan pernah berhenti untuk mengajarkan nilai kebaikan yang ada di dalam sholat. Luar biasa. Nah, kita juga tidak tahu, Ustaz, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah saja tidak bisa merubah keadaan seseorang. Jadi kalau hari ini kita ingin jagoanan ngerubah seseorang, ya nggak bisa, dah Allah juga. Tapi kan kita hanya asbab saja, wasilahnya gitu. Betul. Nah, oke, ya, terakhir lah sebelum ditutup. Pernah ada kondisi di mana punya ayah kita, ayah saya sudah wafat 2016. Itu dulu mah pernah tenarima gitu nya. Nasi bapak teh kieu. Ternyata di satu waktu kaemutan, oh bener baheula kalau teh kieu gitu. Dan kita juga nggak tahu hari ini barangkali ada santri kita, ada siswa kita di sekolah, di pondok. Siga nah itu asa perubahan, kita nggak tahu tuh nanti ketika dia masuk di dunia real. Iya, sepakat. Boleh jadi dia ingat dan kita sumping urang geus pangsiun eta saya geus boga budak opat, Ustad nuhun kapungkur. Iya. Bisa jadi saya kayak gitu. Nah, ini makanya pokoknya jangan meninggalkan sholat. Beratnya. Mandi luar biasa. Mudah-mudahan tidak bosan untuk terus berdakwah. Amin. Lewat punggungnya. Mangga dikeun ka Ustad. Oke. Sepertinya apa yang saya sampaikan tadi sebagai penutup. Kita berharap bahwa menjadikan salat itu betul-betul menjadi efek setelah dari salat itu berubahnya akhlak menjadi akhlak yang baik. Amin. Seiring dengan tadi Sayyidina Ali saja dari keawamannya baru diperkenalkan tentang salatnya saja. Hanya melihat. Ya, melihat saja dia bisa merasakan ada ketenangan. Cik atuh urang yang sudah dipertontonkan lewat banyaknya kegiatan-kegiatan yang teteh sholat berjamaah kah sendiri kah gitu, lewat film, lewat naon gitu ya. Sudah banyak media saat ini yang sampai mata kita nggak pernah berhenti lah sehari itu katingali lah tentang sholat. Artinya Sayyidina Ali saja bisa tenang, masa kita enggak? Gitu. Sayyidina Ali levelnya saha, urang saha. Artinya ayo atuh sama-sama jadikan salat itu menjadi penenang. Pertama menjadi penenang sehingga akhirnya kalau kita sudah tenang, insya Allah akhlak akan terbentuk dengan baik. Begitu sahabat semua yang di studio, jazakumullah khairan. Sat, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berharga. Amin. Dan menjadi bukti dan saksi. Masya Allah. Sahabat kita juga yang di studio juga dimanapun Anda berada, ini menjadi saksi antara kita semua. Kelak kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, mudah-mudahan menjadi kenangan terindah di hari ini. Karena kita nggak tahu ketemu besok atau tidak. Betul. Barakallahu fikum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.